Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini saya akan kembali membagikan latihan soal pretest dan UPPPG mata pelajaran kimia tahun 2023. Adapun materinya adalah penilaian kinerja, pemanfaatan penilaian, langkah PTK, dan fungsi penilaian. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Penilaian kinerja dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Contohnya praktikum di laboratorium, praktik ibadah, praktik olahraga, presentasi, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, dan membaca puisi. Nah, itu termasuk ke dalam penilaian kinerja. Nah, soal yang pertama, sebelum melakukan titrasi asam basa, Bu Nani mempersiapkan lembar observasi untuk menilai kinerja peserta didik dalam melakukan praktikum. Di antara keterampilan berikut yang tidak berkaitan dengan ukuran keberhasilan praktikum titrasi asam basa adalah A. Memasang perangkat titrasi, B. Mengisi larutan ke dalam buret, C. Membuka kran seirama goyangan labu, D. Kerjasama melakukan titrasi, dan E. Ketepatan pengambilan larutan titran. Jawabannya adalah D. Kerjasama melakukan titrasi, karena kerjasama merupakan keterampilan sosial yang masuk ke dalam penilaian efektif, bukan penilaian kinerja. Soal yang kedua, berikut ini termasuk komponen pada penilaian tes kinerja pengenceran larutan, kecuali A. Mengambil larutan awal dengan gelas ukur, B. Memasukkan larutan ke dalam labu ukur, C. Menambahkan air ke dalam labu ukur hingga tanda batas, D. Mengambil larutan awal dengan pipet tetes, dan E. Membaca meniskus dengan benar. Jawabannya adalah A. Mengambil larutan awal dengan gelas ukur. Nah, untuk keperluan pengenceran larutan, maka pengambilan larutan awal harus menggunakan alat ukur volume dengan ketelitian tinggi, misalnya menggunakan pipet volume. Penggunaan gelas ukur tidak tepat karena gelas ukur memiliki ketelitian yang rendah. Soal yang ketiga, berikut ini termasuk komponen pada penilaian tes kinerja membuat 100 ml NaCl 1 molar dari padatan NaCl, kecuali A. Menimbang NaCl dengan benar, B. Menggunakan gelas kimia untuk pengenceran, C. Menambahkan air ke dalam labu ukur 100 ml hingga tanda batas, D. Membersihkan sisa NaCl dengan botol semprot, dan E. Membaca meniskus dengan benar. Jawabannya adalah B. Menggunakan gelas kimia untuk pengenceran. Nah, untuk keperluan pembuatan larutan dengan konsentrasi dan volume tertentu, maka cara yang tepat adalah dengan menggunakan labu ukur, bukan gelas kimia. Gelas kimia, alat ukur volume yang sangat kasar dan biasanya hanya digunakan sebagai tempat larutan yang tidak memerlukan keperluan analisis kuantitatif yang sangat memerlukan ketelitian dalam pengukuran, sehingga kurang tepat atau tidak tepat menggunakan gelas kimia untuk pengenceran. Masuk ke materi fungsi penilaian dalam pembelajaran. Nah, soalnya, hasil ujian materi redoks dan elektrokimia, sebagian besar anak didik menjawab salah soal yang menanyakan terjadinya korosi pada pagar besi, yaitu soal nomor 7. Berikut ini data hasil ujian dari 30 peserta didik. Bisa Bapak Ibu baca sendiri ya. Nah, akhirnya guru memperbaiki dengan cara menjelaskan kembali bahwa korosi dapat terjadi jika pagar besi tidak dilapisi cat dan A. Kontak langsung dengan O2 di udara, B. Kontak dengan uap air dan O2 di udara, C. Kontak dengan uap air dan N2 di udara, D. Terkena hujan secara terus-menerus, dan E. Terkena sinar matahari secara langsung. Jawabannya adalah B. Kontak dengan uap air dan O2 di udara. Nah, jadi syarat terjadinya perkaratan pada besi adalah adanya oksigen dan uap air di udara yang ada di sekitar besi tersebut. Jadi jawabannya adalah B. Soal yang kelima, hasil uji materi asam basa ditemukan bahwa
banyak siswa mengalami miskonsepsi dalam menentukan sifat asam dan basa. Miskonsepsi yang dialami siswa adalah semua senyawa yang mengandung OH adalah basa, di mana CH3COOH dan C2H5OH dimaknai sebagai basa. Untuk meluruskan miskonsepsi tersebut, yang dilakukan guru adalah siswa diminta A. mengerjakan beberapa soal, B. merangkum materi tersebut, C. menguji keasaman senyawa yang mengandung OH, D. untuk mengikuti ujian ulang, dan E. mendiskusikan dengan teman sejawat. Jawaban yang tepat adalah C. menguji keasaman senyawa yang mengandung OH. Nah, salah satu cara yang tepat untuk mengatasi adanya miskonsepsi tersebut adalah dengan melakukan percobaan atau praktik langsung untuk membuktikan senyawa tersebut asam atau basa. Soal selanjutnya, Pak Badrun mengajar kimia di kelas 9A, 11A, 11B, dan 11C. Ketiga kelas tersebut diajar dengan perangkat yang sama. Setelah dilakukan ujian, ternyata kelas A memiliki ketuntasan klasikal yang rendah dibandingkan kelas B dan C. Hal yang dilakukan guru adalah A. memperhatikan karakteristik siswa pada masing-masing kelas, B. membedakan jumlah jam mengajar pada masing-masing kelas, C. mengacak ulang komposisi siswa dalam 3 kelas tersebut, D. menugaskan siswa A untuk belajar ke kelas B atau C, dan E. memberitahu siswa agar kelas A belajar lebih giat lagi. Jawabannya adalah A. memperhatikan karakteristik siswa pada masing-masing kelas. Kita tahu bahwa setiap anak memiliki karakteristik khas dan unik, sehingga perlakuan kita pada masing-masing anak juga harus disesuaikan. Soal selanjutnya mengenai pemanfaatan hasil penilaian. Berdasarkan hasil ulangan, menunjukkan sebagian besar anak didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal termokimia. Sebagai guru yang profesional, tindakan Pak Andang yang tepat dilakukan agar dapat mengatasi kesulitan siswanya adalah memberi A. penjelasan ulang materi termokimia secara keseluruhan, B. PR berupa soal-soal untuk dikerjakan di rumah, C. buku sumber untuk dipelajari sendiri peserta didik, D. soal berbagai tipe beserta pembahasannya, dan E. beberapa soal untuk didiskusikan secara berkelompok. Jawaban yang tepat adalah dengan memberikan contoh soal berbagai tipe beserta pembahasannya. Jadi kata kunci dari soal ini adalah sebagian besar siswa anak didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal termokimia. Jadi, solusi yang harus dilakukan oleh Pak Andang yaitu memberikan contoh berbagai tipe beserta pembahasannya. Soal selanjutnya, berdasarkan hasil ulangan menunjukkan sebagian besar siswa mengalami kesulitan menentukan variabel manipulasi dan variabel respon pada analisis pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Sebagai guru yang profesional, tindakan Bu Endah yang tepat dilakukan agar dapat mengatasi kesulitan siswanya adalah A. memperdalam pemahaman komponen keterampilan proses, B. memperdalam pemahaman faktor yang mempengaruhi laju reaksi, C. memberikan latihan soal tentang perhitungan laju reaksi, D. memperjelas secara total seluruh materi laju reaksi, dan E. memberikan buku bacaan dari penerbit yang berbeda. Jawaban yang tepat adalah ya, A. memperdalam pemahaman komponen keterampilan proses. Nah, untuk memahami tentang variabel manipulasi dan variabel respon, siswa harus diberikan pendalaman materi tentang komponen keterampilan proses. Soal selanjutnya, berdasarkan hasil ulangan yang diadakan Pak Ruslan, menunjukkan sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep abstrak tentang pergerakan elektron pada sel volta. Sebagai guru yang bertanggung jawab, maka Pak Ruslan melakukan tindakan untuk mengatasi kesulitan siswanya, yaitu dengan cara A. memperjelas secara total materi elektrokimia,
B. Memberikan buku bacaan yang berbeda dari yang digunakan di kelas. C. Menampilkan animasi yang dapat memvisualisasikan pergerakan elektron. D. Memberikan latihan soal yang banyak dan bervariasi. Dan E. Melakukan percobaan sel volta yang diulang-ulang. Jawaban yang tepat adalah C. Menampilkan animasi yang dapat memvisualisasikan pergerakan elektron. Nah, pergerakan elektron di dalam sel volta tidak dapat diamati hanya dengan percobaan, karena gerakan elektron hanya dapat dilihat gejalanya dan tidak dapat diamati secara kasat mata. Dengan membaca latihan soal maupun penjelasan ulang kurang dapat membantu pemahaman siswa terhadap konsep yang abstrak, sehingga diperlukan animasi yang dapat memvisualisasikan pergerakan elektron. Selanjutnya, materi tentang langkah-langkah PTK. Ada 7 langkah-langkah PTK, dimulai dari ide awal, kemudian prasurvei atau temuan awal, yang ketiga diagnosis, yang keempat perencanaan, yang kelima implementasi tindakan, yang keenam observasi, dan yang ketujuh refleksi. Contoh soalnya, berdasarkan pengamatan Pak Jimmy terhadap salah satu kelas yang diajarnya, menunjukkan adanya permasalahan yang selalu muncul di kelas tersebut, yaitu partisipasi yang sangat kurang. Oleh karena itu, Pak Jimmy berencana melakukan penelitian tindakan kelas untuk memperbaiki kondisi yang terjadi. Pak Jimmy ingin menerapkan alternatif tindakan yang diharapkan mampu merangsang anak didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Sebagai persiapan, Pak Jimmy membuat lembar observasi yang berkaitan dengan partisipasi. Berikut ini yang tidak termasuk kriteria partisipasi adalah A. Frekuensi bertanya, B. Kualitas pertanyaan yang diajukan, C. Panjang pendeknya pertanyaan, D. Kualitas sanggahan atau argumentasi, E. Usaha menjawab pertanyaan. Jawabannya adalah C. Panjang pendeknya pertanyaan. Dalam berpartisipasi, salah satunya dapat ditunjukkan dengan siswa mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, argumentasi, dan usaha untuk menjawab pertanyaan guru semampunya. Namun demikian, dalam mengajukan pertanyaan harus berkualitas, seperti bertanya tentang apa hal yang penting dan memerlukan penjelasan lebih mendalam, dan sesering mungkin bertanya di setiap kesempatan. Panjang pendeknya pertanyaan tidak ada hubungannya dengan partisipasi. Soal ke-11, berdasarkan pengamatan Pak Hendra terhadap hasil belajar pada materi ikatan kimia yang masih berada di bawah KKM, Pak Hendra berencana melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK untuk memperbaiki kondisi yang terjadi. Pak Hendra ingin memilih media pembelajaran animasi yang memudahkan siswa dalam memahami materi ikatan kimia. Sebagai persiapan, Pak Hendra membuat instrumen penelitian untuk mengukur keberhasilan PTK yang dilakukan. Berikut ini yang tidak termasuk kriteria penilaian dalam PTK ini adalah A. Keterlaksanaan penerapan media animasi, B. Aktivitas siswa dalam menggunakan media animasi, C. Respon siswa setelah menggunakan media animasi, D. Hasil belajar siswa, E. Biaya pembuatan media animasi. Jawabannya adalah E. Biaya pembuatan media animasi. Nah, keberhasilan PTK dapat dilihat dari keterlaksanaan, pembelajaran, aktivitas siswa, respon, dan hasil belajar. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PTK tidak ada kaitannya dengan keberhasilan PTK. Biaya yang tinggi belum tentu menghasilkan hasil PTK yang baik. Soal ke-12, Bu Cici menyadari bahwa kemampuan keterampilan proses siswanya masih rendah. Bu Cici ingin melakukan PTK untuk memperbaiki kondisi tersebut. Oleh karena itu, Bu Cici memilih model pembelajaran yang memudahkan siswa dalam memahami materi laju reaksi, sekaligus melatihkan keterampilan proses pada siswa. Model pembelajaran yang tepat untuk keperluan PTK Bu Cici adalah A. Kooperatif Jigsaw, B. Kooperatif STAD, C. Pembelajaran langsung, D. Diskusi, dan E. Penemuan. Jawabannya adalah E. Penemuan.
Model pembelajaran penemuan di dalamnya terdapat tahapan keterampilan proses. Nah, ini juga tepat digunakan untuk mengajarkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Materi selanjutnya adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Soal ke-13, setelah mempelajari hasil PTK teman sejawatnya, Bu Najwa ingin menerapkan pada kelas yang diajarkannya dengan memodifikasi sesuai dengan karakteristik dan kondisi sekolahnya. Adapun PTK yang diadaptasi tersebut berjudul Pengaruh Penerapan Problem Posing dalam Meningkatkan Kemampuan Menyelesaikan Soal Konsep MOL. Bu Najwa menyadari jika peserta didiknya kurang memiliki kemandirian dalam belajar. Oleh karena itu, Bu Najwa hanya akan mengambil metode problem posingnya lalu digunakan untuk meningkatkan kemandirian anak didiknya. Pada akhir siklus pertama, Bu Najwa mengadakan refleksi dengan memberikan angket refleksi pada peserta didik yang bertujuan untuk A. Mengevaluasi terhadap ketepatan tindakan yang dipilih untuk diperbaiki. B. Menganalisis tingkat keberhasilan tindakan diterapkan sebagai data. C. Menjalin komunikasi positif dengan peserta didik selama PTK dilaksanakan. D. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan tindakan yang dilakukan. Dan E. Mengembangkan model tindakan lain untuk diterapkan di siklus berikutnya. Jawabannya tepat adalah A. Mengevaluasi terhadap ketepatan tindakan yang dipilih untuk diperbaiki. Nah, refleksi di dalam PTK bertujuan untuk mendapatkan masukan dari siswa dan juga observer yang dilibatkan dalam PTK agar didapatkan bahan evaluasi dalam memperbaiki atau mengubah tindakan yang dilakukan pada siklus sebelumnya jika dianggap kurang tepat. Soal ke-14, beberapa waktu yang lalu Bu Intan mengikuti seminar nasional di salah satu perguruan tinggi. Salah satu pembicara menguraikan hasil PTK yang telah dilakukan, yaitu siswa lebih aktif dan hasil belajarnya meningkat. Bu Intan meminta perangkat RPP, LKS, dan evaluasi yang dikembangkan pembicara untuk diterapkan di kelasnya. Hal yang dilakukan Bu Intan dalam mengimplementasikan perangkat tersebut adalah A. Menerapkan langsung semua perangkat yang diterima, yaitu RPP, LKS, dan evaluasi di kelas penelitian. B. Hanya menerapkan RPP sedangkan LKS dan evaluasi disesuaikan dengan kondisi sekolah. C. Menerapkan LKS sedangkan RPP dan evaluasi disesuaikan dengan kondisi sekolah. D. Hanya menerapkan evaluasi sedangkan RPP dan LKS disesuaikan dengan kondisi sekolah. Dan E. RPP, LKS, dan evaluasi dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi siswa dan kondisi sekolah. Jawabannya adalah E. RPP, LKS, dan evaluasi dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi siswa dan kondisi sekolah. Nah, PTK itu harus berawal dari permasalahan kontekstual, yaitu permasalahan yang dihadapi oleh siswa yang kita ajar. Semua perangkat pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, dan sarana prasarana yang ada di sekolah. Soal yang terakhir, semester ini Bu Mary akan melakukan PTK. Ketika PTK mulai dilaksanakan, ternyata pada siklus pertama diketahui belum berhasil meningkatkan pemahaman siswa. Hal yang harus dilakukan Bu Mary adalah A. Mengulang siklus 1 pada jam pembelajaran dengan melakukan penyempurnaan. B. Mengulang siklus 1 di luar jam pelajaran dengan melakukan penyempurnaan. C. Melakukan perbaikan di luar jam pelajaran sebelum melanjutkan ke siklus 2. D. Melanjutkan siklus 2 pada jam pelajaran berikutnya dengan perbaikan. Dan E. Menghentikan PTK pada siklus 1 karena telah dianggap gagal. Jawabannya adalah D. Melanjutkan siklus 2 pada jam pelajaran berikutnya dengan perbaikan. Nah, PTK dijalankan sesuai dengan jam pelajaran yang sudah ada. Jika belum menunjukkan hasil yang meningkat pada siklus yang pertama, maka dapat diperbaiki pada siklus berikutnya. Nah, sekian 15 soal latihan pretest dan UPPPG mata pelajaran kimia. Semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam mempersiapkan diri mengikuti tes. Semoga berhasil hingga tahap akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dah.